Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Nuri Dindawati. Ibu bekerja dengan 3 orang anak. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga merahmati kita, sehingga kita bisa menjadi istri yang baik dan juga menjadi ibu yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat, kemarin saya qadarullah tertipu ya oleh Aku Laku, dan saya akan berbagi bagaimana ceritanya supaya hal ini tidak terjadi di teman-teman yang lain. Oke, simak terus videonya hingga selesai. Dan untuk yang lain yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya. Jadi sahabat, saya ini kemarin memang lagi butuh HP untuk anak saya yang nomor 2 untuk sekolah daring, karena kebetulan HP anak saya nomor 2 ini terkadang banyak keluhan. Jadi memang butuh HP yang baru untuk bisa mengcover dari daring dari sekolahnya. Dan seseorang telah merekomendasikan saya untuk beli HP di Aku Laku. Akhirnya saya download Aku Laku dan juga saya cari-cari di toko di Aku Laku. Tepatnya waktu itu saya memilih toko ini untuk saya beli HP Redmi 8. Memang HP-nya biasa, tapi harganya juga tidak terlalu mahal. Harganya sekitar 1.600.000-an, 1.500.000 sekian lah, 1.600.000-an. Waktu saya beli itu saya juga cukup was-was karena apakah HP ini datang atau tidak setelah saya transfer. Dan alhamdulillah sih tanggal 7 November selang 3 harian HP itu datang ke rumah. Dan juga setelah dioperasikan, kemudian diisi nomor dan lain sebagainya untuk keperluan sekolah, HP itu bisa dipakai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Anak saya memakai HP itu, dan juga ada keluhan tiba-tiba HP itu mati. Ketika mati, dia sampaikan ke saya, coba dicas dulu. Setelah saya cas untuk beberapa lama dipakai, setelah itu mati lagi. Dan akhirnya HP itu saya bawa ke ke ahlinya. Jadi saya tanyakan kenapa HP ini bisa mati, kemudian dicas, ternyata tidak menyala, tetapi di telepon itu bisa. Dan kemudian pihak toko servis HP-nya menyarankan kalau HP ini karena baru belum 1 bulan, lebih baik dikembalikan ke tokonya untuk digaransikan, seperti itu. Dan ketika saya WA ke tokonya, saya chat ke tokonya, keluhannya ternyata tidak mendapatkan respon. Saya WA sekitar 2 mingguan sampai 3 mingguan. Jadi low respon juga, dan juga akhirnya ujung-ujungnya HP saya ini tidak bisa digaransikan, seperti itu. Dan jujur saya marah ya. Jadi sakit hati, Masya Allah, karena HP ini memang perlu, dan juga kenapa harus tidak bisa dipakai, karena kalau misalkan HP ini diservis, beli LCD-nya itu sekitar 700.000 lagi. Jadi saya terus terang agak marah banget ke penjual ini. Kenapa seperti itu? Sampai saya bilang, kalau Anda menipu seperti ini, maka saya yakin pasti Anda akan mengalami hal yang sama seperti yang saya rasakan. Kalau Anda membuat sakit hati orang seperti ini, saya yakin Anda akan merasakan sakit hati yang seperti saya rasakan. Karena manusia itu mendapatkan apa yang dia lakukan terhadap manusia yang lain, apa yang dia dapatkan, apa yang dia lakukan, seperti itu. Dan kemudian karena saya marah ini ya, jadi saya itu mencari ini yang pertama, saya sudah tertipu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena ini masih berlanjut penjualnya tidak ada itikat baik, saya menghubungi pihak Aku Laku. Jadi bagaimana caranya? Akhirnya saya ini mendapatkan nomor CS Aku Laku, yaitu nomor WA.
saya mendapatkan nomor ini dari seseorang dan ini saya hubungi. Nah, disinilah mulai saya tertipu lagi, kena tipu lagi. Jadi saya itu disuruh verifikasi data, kata si oknumnya ini, saya disuruh verifikasi data. Dan verifikasi data itu karena mungkin saya ini pengguna baru ya, dan juga tidak begitu paham dengan mengotak-atik aplikasi, dan saya tidak, akhirnya saya disuruh melakukan step-step bagaimana cara memverifikasi data supaya ada pembatalan untuk pengajuan saya. Karena kan HP itu kan tidak bisa ya, jadi ada pembatalan, makanya saya disuruh verifikasi data. Ketika saya suruh verifikasi data, saya dipandu, saya disuruh ngeklik ke arah pinjaman. Loh, kenapa kok pinjaman? Saya waktu itu masih bingung. Iya, ini adalah partner Aku Laku, dan nantinya pinjaman ini akan dikembalikan lagi ke saya, katanya ke Aku Laku, seperti itu, supaya pembatalan ibu bisa disetujui. Akhirnya saya menuruti apa yang dia bilang, saya mengklik sesuai dengan apa yang dia pandu. Jadi saya dipandu itu mengklik pinjaman sejumlah 1.500.000 yang akhirnya masuk ke rekening saya, dan juga saya diberi nomor virtual account untuk ditransfer lagi ke pihak Aku Lakunya. Katanya seperti itu untuk menjalankan pembatalan pengajuan saya tanpa mengembalikan barang yang sudah saya pakai. Awalnya saya sempat ragu karena kenapa kok mudah sekali untuk melakukan pembatalan? Apakah saya tidak ada pengembalian barang, atau tidak ada wawancara selanjutnya bagaimana barang ini apakah bisa atau tidak? Tetapi saat itu kemarahan saya itu luar biasa. Jadi saking saya marahnya sama si penjual toko, pokoknya saya juga nggak mau Nah, karena saya ingin uang saya kembali dan barang itu juga saya retur, jadinya saya menuruti apa yang dikatakan si oknum ini. Dan oknum ini bilang kalau dia adalah orang Aku Laku yang resmi, sehingga dia memfoto seperti ini, namanya Randi. Dan saat itu ketika dia ketika saya sadar kalau misalkan saya melihat tagihan saya sejumlah 1.695.000, saya kaget, kenapa harus ada tagihan sebesar ini? Saya di situ baru tersadar kalau saya memang telah ditipu oleh oknum ini. Kemudian oknum ini pun berlanjut. Dia kembali WA saya, "Ibu, verifikasi data ibu masih belum bisa terbaca. Ibu harus memverifikasi data lagi dengan mengisi link ini." Jadi ketika link ini saya buka lagi, ternyata itu isinya aplikasi pinjaman. Sesaat itu saya tersadar dan juga, ya Allah, saya sudah tertipu, saya kena tipu. Jadi setelah itu kemarahan saya yang tadinya bertubi-tubi, saya bikin sholat. Masya Allah, saya bikin istighfar. Setelah saya sholat, setelah saya istighfar yang banyak, saya minta sama Allah, ya Allah, hati ini tenangkan hati ini ya Allah, ikhlaskan apa yang terjadi. Saya ridho. Saya telah sadar kalau misalkan saya tadi sudah sangat marah sekali, sangat tidak emosi seperti itu. Jadi tapi terhadap diri saya sendiri, kenapa saya sampai bisa tertipu 2 kali? Akhirnya ketika saya selesai sholat, saya dilapangkan, saya diikhlaskan. Kalau semua yang terjadi, saya minta diikhlaskan hati saya. Karena apa? Karena saya tahu kalaupun saya menelpon CS Aku Laku yang ada di Aku Lakunya, di aplikasinya, pasti tidak bisa. Karena saya mengeklik pinjaman itu atas akun saya sendiri. Seperti itu. Jadinya
Nah, buat sahabat yang di sana, kalau Anda seperti saya, maksudnya minim pengetahuan tentang IT, jangan sekali-sekali coba untuk membeli di Akulaku. Karena saya tidak merekomkan untuk di Akulaku. Karena di Akulaku itu banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan Akulaku, sehingga Anda nanti bisa tertipu. Dan juga CS di Akulaku itu tidak ada yang memakai nomor WA. Sedangkan saya mendapat CS itu, ini adalah nomor WA. Dan ini adalah penipu. Penipu. Dan customer service yang betul adalah yang ada di aplikasi Akulaku. Tapi penggunaannya di situ dengan memakai pulsa, jadi agak mahal. Jadi yang betul ada di situ untuk info di Akulakunya. Dan untuk dan alhamdulillah saat ini Allah telah meringankan, meringankan hati saya sehingga tidak terlalu sedih. Dan saya menganggap bahwa mungkin apa yang nanti mau saya bayar sejumlah 1.500.000, saya anggap saya sedekah. Saya sedekah untuk para penipu. Saya niatkan seperti itu. Jadi semoga Allah melipatkan apa sedekah yang saya keluarkan menjadi berlipat ganda untuk rizki saya menjadi halal. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk penipu itu, semoga Allah memberikan jalan taubat pada para penipu seperti kalian, karena apa yang kalian lakukan itu pasti akan kembali pada kalian sendiri. Baik sahabat, terima kasih sudah melihat video saya. Semoga tidak ada lagi yang tertipu, kena tipu seperti saya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, dan jangan lupa menjaga hati kita untuk senantiasa bisa sabar dan juga bisa tidak marah. Karena emosi dan marah itu sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.